bertempur kan gitu kan. Semua ini kan pertempuran ini kan tujuannya hanya mau mendapatkan position bargainingnya aja ya. Nah kita juga sekarang merasa bahwa kita sudah punya position bargaining yang bagus gitu, dengan dari sana sudah merespon. Jadi kalau memang udah ada position bargaining yang bagus, tidak lagi mau menang-menangan sendiri kan gitu kan, ya ayo kita bicarakan untuk jalan penyelesaian. Nggak ada untungnya ini gitu, menang jadi abu gitu ya, kalah jadi arang kan gitu kan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, kembali lagi ketemu dengan Bang Pin yang terus mengabarkan soal fakta-fakta viral seputar tokoh publik dan selebritas yang selalu saja ada berita dari mereka dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih mengikuti soal kisruh rumah tangga Desiree dan Hotman Sitompul yang melibatkan Hotman Paris Hutapea. Dan nampaknya kini semakin terbuka apa yang mereka lakukan. Dan strategi Hotman Paris dengan menekan dan mengekspos kasus ini di media meskipun tanpa menyebut nama, memberikan tekanan tersendiri kepada pihak Hotman Sitompul. Dan akhirnya pihak Hotman Sitompul pun sepertinya melunak. Dan akhirnya mereka pun mengungkap sebenarnya tujuan pertempuran ini adalah apa. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pengacara dari Hotman Sitompul, yakni Partahi Sihombing. Dalam wawancaranya dengan media, Partahi memberikan penjelasan bahwasannya yang dimaksud dengan pertempuran ini adalah bargaining position supaya tidak ada yang tertekan satu sama lain dan mendapatkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Dan untuk itu sebenarnya mereka sudah tidak mau bertempur lagi karena menurutnya pertempuran hanya akan menghasilkan yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Nah, bagaimana pernyataannya dan bagaimana respon Hotman Paris Hutapea? Simak saja video ini. Akankah akhir dari kisah ini adalah berakhir dengan mediasi dan damai? Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Paran dengan kejujuran, dengan menerima dengan ikhlas penyelesaian yang akan ditempuh ini. Apa yang kita mesti bertempur kalau memang sudah ada titik-titik tanda-tanda mau penyelesaian, nggak ada gunanya mesti bertempur kan gitu kan. Semua ini kan pertempuran ini kan tujuannya hanya mau mendapatkan position bargainingnya aja ya. Nah kita juga sekarang merasa bahwa kita sudah punya position bargaining yang bagus gitu, dengan dari sana sudah merespon. Jadi kalau memang udah ada position bargaining yang bagus, tidak lagi mau menang-menangan sendiri kan gitu kan, ya ayo kita bicarakan untuk jalan penyelesaian. Nggak ada untungnya ini gitu, menang jadi abu gitu ya, kalah jadi arang kan gitu kan. Artinya saya pikir Pak Hotman sendiri tidak nyaman. Saya yakin juga di pihak sana Bu Desiree juga nggak nyaman dengan kondisi ini. Tentunya kita sebagai orang-orang yang punya hubungan persahabatan yang baik, pertemanan yang baik, kemudian kita orang-orang yang punya keyakinan gitu ya kan, bahwa penyelesaian itu semuanya harusnya bisa gitu ya, harusnya bisa kalau memang saling mau terbuka. Bicarakan baik-baik, bicarakan dengan semangat kekeluargaan, jangan dibumbuin dengan expose, jangan saling melontarkan isu, jangan menuduh orang dan mempermalukan orang, itu aja. Kalau itu nggak dilakukan, ini bisa menjadi solve the problem. Nah, ini yang dilakukan oleh sekarang oleh orang yang bertindak sebagai mediatornya sekarang, katakanlah dia coba mempertemukan gitu kepentingan-kepentingan, emosi ini semua diturunkan dulu dan bicara mengenai penyelesaian, dan dua-duanya kelihatannya mulai makin dekat menyambut penyelesaian ini. Ya saya pikir tinggal tunggu waktunya ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa ada kesepakatan yang bisa disetujui. Nah, sudah tahu sendiri kan bahwa sekarang pihak Hotman Sitompul sepertinya melunak, tidak seperti minggu lalu yang ngegas dan ngotot ingin melaporkan Desiree ke polisi karena terlibat pencurian dalam keluarga. Namun setelah Hotman Paris menunjukkan bukti-bukti soal pasal 367 di media sosialnya, bahwa di pasal 367 seorang istri tidak bisa dituntut oleh suaminya atau dilaporkan atau diadukan oleh suaminya ke pengadilan jika belum ada pernyataan atau putusan resmi
dari pengadilan bahwa mereka telah pisah ranjang atau pisah meja atau pisah harta, maka istri itu tidak bisa dikenakan pasal pencurian. Hal itulah yang nampaknya membuat pihak Hotma Sitompul berpikir ulang untuk melaporkan Desire dan sekarang memilih jalur mediasi atau jalur damai. Namun sepertinya bargaining position dari Desire juga cukup kuat setelah dibantu oleh Hotman Paris Hutapea. Jika tidak, kemungkinan mungkin posisi dari Desire tidak akan kuat meskipun ada mediasi. Sebenarnya ini soal waktu aja ya. Artinya memang kita akan tetap melaporkan. Cuman memang kita pengen tahu dulu apa sih dari mereka itu yang memang ocehan-ocehannya Ibu DT sendiri ya. Dan itulah yang nanti kita akan kaji, kita akan lihat supaya memang kita membuat laporan itu memang tidak salah ya. Artinya yang pencurian, yang apa yang disampaikan ini nanti kita lihat. Jadi kenapa kita tidak laporkan? Karena memang masih kita melihat waktu. Ya memang kita sengaja mengulur-ulur waktu juga. Artinya kan kita masih juga dengar kemarin Bu Desire bicara apa, Hotman Paris bicara apa. Pasal 367 itu masih bisa untuk menjerat Ibu Desire dengan anak-anaknya. Cuman kan kita bukan itu arahnya ya. Kita masih memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada Bu Desire untuk dia itu sadar ya, jangan mau diperalat ya, jangan mau diprovokasi, akhirnya memojokkan Pak Hotma ya. Itulah yang memang kita beri waktu Ibu Desire untuk eling ya, orang Jawa bilang tuh eling, jadi ngaca diri ya, supaya jangan nanti laporan dia mentah, kita melaporkan dia terjerat. Itulah yang makanya kita masih memberikan kesempatan dan memberikan waktu. Ya itu kan di media dia boleh membantah, boleh mengelak ya. Itu kan supaya memang jadi konsumsinya publik ya. Tapi apa yang akan kita laporkan itu akan terbukti karena ada saksinya, ada semua dan memenuhi unsur ya. Jadi kalau dia mau mengelak, dia mau membantah itu haknya dia ya. Nanti kan semua bisa kita uji di pengadilan seperti apa ya. Nah ini jangan nanti justru ocehannya dia justru menjerat dia sendiri. Pada awalnya ibu dituduhnya apa? Mengambil apa? Mencuri barang-barang alat dapur. Alat-alat dapur. Berarti periuk masak ibu itu pun itu mau dilaporin polisi, gitu sama mereka katanya. Nah terus belakangan ini jadi apa Bu yang ibu dituduh Bu? Sekarang dibilang mencuri berangkas. Berangkas yang mau dicuri katanya sekarang. Nah emang ada isinya nggak sih Bu sebenarnya berangkas itu Bu? Berangkas itu emang punya berdua atau bagaimana? Saya punya berangkas sendiri, Bapak punya berangkas sendiri. Artinya ada berangkas yang terpisah, punya ibu sendiri. Oke. Emang selama ini Bu, pertanyaannya, ibu pernah nggak misalnya dibukain deposito, rekening atau dikasih uang yang katanya bombastis ya, 10M kalau nggak salah Pak Muarakarta kemarin ngomongnya gitu? Nggak pernah. Sama sekali tidak pernah. Saya nggak pernah. Nah, jadi Jangankan 10 miliar, surat berharga 10 juta aja nggak ada. 10 juta aja nggak ada. Pernah dikasih katanya. Untuk Iya. dibuka rekening seperti itu ya, deposito ya Bu ya. Deposito nggak ada. Jadi kira-kira tujuan mereka tuh menurut ibu nih, tujuan mereka itu mau laporin ibu atau apa segala macam tuh apa sih sebenarnya buat ibu? Ya mungkin nggak mau kasih saya gono gini, terus hitung-hitungan gono gini, katanya itu semua dihitung, semua alat-alat rumah tangga, dapur segala macam itu lah gono gininya katanya. Jadi ibu selama perkawinan dengan Pak HS tidak pernah dibukakan rekening atau deposito yang jumlahnya kayak bombastis yang disampaikan seperti sebelah sana ya Bu ya? Dan katanya ada surat-surat berharga, nggak ada sama sekali, saya nggak ada pernah pegang surat-surat berharga apa-apa. Ya silakan aja buktikan. Artinya dari